Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Setiawan, di sini akan menjelaskan tentang tugas besar 2 Mekanika Tanah 1, mata kuliah Mekanika Tanah 1. Di sini ada soal nomor 1. Jadi saya akan menjawab bagian nomor 1 Pak. Di sini terdapat 2, ada 1A dan 1B. Di sini saya akan menjawab nomor 1A-nya terlebih dahulu. Nah, bagian A-nya ini gambar kurva padatan dan carilah berat volume per maksimum dan kadar optimum tanah yang diuji. Di sini ada nomor sampel bagian pertama itu berat tanah basah dalam cetakan atau W. Bagian pertama itu 2010, bagian kedua 2092, bagian ketiga 2014, 2114, bagian keempat 2100, bagian kelima 2055. Terdapat kadar air juga. Yang pertama 12,8, yang kedua 14,5, yang ketiga 15,6, yang keempat 16,8, yang kelima 19,2. Terus ada berat isi basah, yaitu P sama dengan W per V. V-nya itu sama dengan 943,3 cm3. Yang pertama 22,13, yang kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima 2,18. Di sini ada berat isi kering, yaitu PD sama dengan P per 1 plus W. Yang pertama ada 1,89, yang kedua 1,93, yang ketiga 1,94, yang keempat 1,91, yang kelima 1,83. Di sini terdapat berat tanah basah dalam cetakan yang selanjutnya, yaitu bagian pertama 2010, bagian kedua 2092, bagian ketiga 2014, bagian keempat 2100, bagian kelima 2055. Terus ada volume berat kering, yaitu yang pertama dari 2,13, yang kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima 2,18. Di sini terdapat grafik kurvanya. Di sini yang warna-warna di sini yaitu berat isi basah atau volume berat kering. Nih, ini terdapat 2,13, 2,21, 2,24, 2,23, semua terakhir 2,18. Yang di sini yang warna biru ini yaitu berat isi kering. Ini terdapat 1,89, 1,93, 1,94, 1,91, 1,83. Nah, selanjutnya itu berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3 dengan kadar air 15,6%. Maka gamma yaitu 0,0105x plus 2,066. Terus selanjutnya 0,0105 dikali 15,6 ditambah 2,066, yaitu hasilnya 2,23 gram per cm kubik. Bagian B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Gambarkan kurva PZAVL terhadap kadar air. Sini terdapat dua tabel. Yang pertama ini berat tanah basah dalam cetakan, bagian pertama 2010, bagian kedua 2092, bagian ketiga 2114, bagian keempat 2100, bagian kelima 2055, bagian kelima 2055. Terus berat isi basah, P sama dengan W per V. V sama dengan 943,3 cm3. Yang pertama ada 2,13, yang kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima 2,18. Ada berat isi kering, yaitu PD sama dengan P per 1 plus W. Yang pertama 1,89, yang kedua 1,93, yang ketiga 1,94, yang keempat 1,91, yang kelima 1,83. Terus ada volume berat kering. Yang pertama ada 2,13, yang kedua 2,21, yang ketiga 2,24, yang keempat 2,23, yang kelima 2,18. Terus ada angka Florey, yang pertama 2,01, yang kedua 2,06, yang ketiga 2,08, yang keempat 2,12, yang kelima 2,18. Terus ada tabel perhitungan YZAV. Ada berat tanah basah dalam cetakan, yang pertama 2010, kedua 2092, ketiga 2114, keempat 2100, yang kelima 2055. Terus ada kadar air, yang pertama 12,8, yang kedua 14,5, yang ketiga 15,6, yang keempat 16,8, yang kelima 19,2. Terus ada berat volume air, yang pertama 0,24, yang kedua 0,28, yang ketiga 0,3, yang keempat 0,3,
0,2, yang kelima 0,35. Terus ada YZAV, yaitu GS kali YW per 1 plus E. Yang pertama itu 0,21, yang kedua 0,24, yang ketiga 0,26, yang keempat 0,27, yang kelima 0,29. Di sini ada grafiknya dari perhitungan di sini. Yang warna oranye ini yaitu volume berat kering. 2,13, 2,21, 2,24, 2,23, terus sama 2,18. Nah, yang birunya ini yaitu dari berat isi kering. 1,89, 1,93, 1,94, 1,91, terus 1,83. Yang warna hijau ini dari berat volume air atau YW. Ada 0,24, 0,28, 0,3, 0,32, terus 0,35. Di sini bagian C digambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Perhitungan berat total dengan nilai 10% untuk kurva degree of saturation, yaitu berat isi basah. P sama dengan W per V. V sama dengan 943,3 cm3. Bagian pertama 2,13, bagian kedua 2,21, bagian ketiga 2,24, bagian keempat 2,23, bagian kelima 2,18. Terus ada berat isi kering atau P. D sama dengan P per 1 plus W. Bagian pertama 1,89, bagian kedua 1,93, bagian ketiga 1,94, bagian keempat 1,91, bagian kelima 1,83. Terus total beratnya itu dijumlahkan dari berat isi basah ditambah berat isi kering. Yaitu hasilnya yang pertama 4,12, yang kedua 4,24, yang ketiga 4,28, yang keempat 4,24, yang kelima 4,01. Di sini ada grafiknya. Yang warna biru ini berat isi kering 1,89, 1,93, 1,94, 1,91, 1,83. Nah, yang warna sini berat isi basah 2,13, 2,21, 2,24, 2,23, terus 2,14. Nah, yang warna hijau ini yaitu dari total beratnya 4,12, 4,24, 4,28, 4,12, terus 4,01. Di sini bagian ini dijelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Tujuannya dari pemadatan yaitu untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknis timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Terus terdapat dua kategori spesifikasi untuk pekerjaan tanah. Yang pertama, spesifikasi hasil akhir dari pemadatan. Yang kedua, spesifikasi untuk cara pemadatan. Selanjutnya, untuk spesifikasi hasil akhir, kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan. Padatan relatif adalah nilai banding dari volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium menurut percobaan standar seperti percobaan standar Proctor atau modifikasi Proctor. Dalam spesifikasi hasil akhir banyak digunakan pada proyek-proyek jalan, raya, dan fondasi bangunan. Bagian E jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan yaitu berat volume kering awal, kadar air, usaha pemadatan, terus jenis tanah. Nah, di sini akan menjawab nomor 1B, bagian 1B. Bagian A itu jenis alat pemadatan tanah di lapangan atau cara bekerja. Ada pumping roller. Alat ini berfungsi untuk memadatkan tanah lempung atau campuran pasir dan lempung. Namun tidak digunakan untuk memadatkan tanah dengan butir kasar seperti pasir dan kerikil. Pumping roller ada dua jenis berdasarkan cara kerjanya, yaitu yang dapat bergerak sendiri maupun ditarik oleh alat lain. Terus pneumatic tire roller. Alat ini digunakan pada penggilasan bahan yang bergranular, baik digunakan pada penggilasan lapisan hot mix sebagai penggilasan tara di mana roda-rodanya dapat bergerak maju dan dapat pula digetarkan lalu digerakkan naik turun untuk memberikan tumpukan yang kuat. Lalu ada vibrator compactor. Alat ini bermanfaat untuk membuat permukaan tanah menjadi lebih solid dan optimal, di mana butiran-butiran tanah akan saling mengisi bagian yang kosong. Berbagai pekerjaan yang memerlukan pemadatan biasanya akan menggunakan vibro roller.
Di sini ada gambar-gambarnya. Roller ini seperti ini alatnya. Pneumatic tire roller itu seperti ini. Terus vibrator kompakternya seperti ini. Bagian B-nya, bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan lapangan? Jawabannya tahapan pemadatan dilakukan dengan cara lebih jelas, memukul ataupun mengolah tanah. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tetapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Tanah yang sudah dipadatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Bagaimana cara mengecek kepadatan tanah lapangan tanah yang selesai dipadatkan? Pemeriksaan kepadatan tanah di lapangan yaitu menentukan berat volume keringnya, kemudian membandingkan dengan berat volume kering maksimum tanah tersebut. Pengukuran dengan dua langkah, yaitu pertama mencari berat volume tanah basah, yang kedua mencari berat volume tanah kering dan tanah airnya. Di sini terdapat soal nomor 2. Ini kan untuk bagian A-nya terlebih dulu. Bagian A-nya terlebih dulu. Di sini ketahui sehingga itu sama dengan GS 2,70 mg per meter kubik. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 0,5, terus lainnya itu sama dengan gamma sat sama dengan 2,0 mg per meter kubik. Y sat sama dengan 2,0 mg per meter kubik, terus gamma W sama dengan 1 gram per cm kubik. Maka S sama dengan N per 1 min N, yaitu 0,5 bagi 1 kurang 0,5, yaitu hasil 1. Terus YD sama dengan GS kali gamma W per 1 plus N. Hasilnya 1,35 mg per meter kubik. Terus ada gamma sat, yaitu GS kali T dikali gamma W per 1 plus T, yaitu 2,70 ditambah 1 kali 1 per 1 plus 1, yaitu 1,85 mg per meter kubik. Nah, jawabannya tegangan total yaitu 2 kali YD plus 2 kali YSAT plus 4 kali YSAT apply. Yaitu 2 kali 1,35 tambah 2 kali 1,85 ditambah 4 kali 2,0. Sama dengan 2,7 ditambah 3,7 tambah 8. Hasilnya 14,4 mg per meter kubik. Terus tegangan air pori yaitu dengan 6. Tegangan air pori yaitu 6 kali YW, yaitu sama dengan 6 kali 1, hasilnya 6 mg per meter kubik. Terus tegangan efektifnya itu tegangan total dikurang tegangan air pori, 14,4 dikurang 6, yaitu 8,4. Nah, di sini ada grafiknya. Bagian ini 14,4 dari tegangan total. Terus tegangan air pori hasilnya 6. Nah, tegangan efektifnya 8,4. Bagian C-nya mat naik 1 gram tanah. Tegangan total yaitu 4 kali YSAT plus 4 kali YSAT apply, yaitu 4 kali 1,85 ditambah 4 kali 2,0. Hasilnya 7,4 tambah 8, yaitu 15,4 mg per meter kubik. Terus tegangan air pori. Tegangan air pori atau yaitu 8 kali YW, yaitu 8 kali 1, hasilnya 8 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya itu dari tegangan total dikurang tegangan air pori. Hasilnya 7,4. 15,4 kurang 8, hasil 7,4. Di sini ada grafiknya tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif. Nah, ini bagian D-nya. Naik 2 meter di atas permukaan tanah. Berarti tegangan tanah total yaitu 4 kali YSAT tambah 4 kali YSAT apply ditambah 2 kali YW. Hasilnya 4,1,85 ditambah 4 kali 20 ditambah 2 kali 1. Itu 7,4 tambah 8 tambah 2, hasilnya 17,4 mg per meter kubik. Selanjutnya ada tegangan air pori, yaitu 10 kali YW. Sama dengan 10 kali 1, hasilnya 10 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya sama, 17,4 dikurang 10, hasilnya 7,4.
17,4 dari tegangan total digunakan tegangan air pori. Ini untuk grafiknya. 17,4, 10, terus 7,4. Bagian E-nya analisis, yaitu semakin rendah air, semakin tinggi tekanan total. Begitu juga tegangan air porinya, karena tidak ada di dalamnya. Tetapi semakin rendah air, semakin tinggi tegangan efektifnya, karena beban dasar bisa diterima air akan diterima oleh bidang kontak antar butir tanah yang kemudian menghasilkan tegangan efektif. Ini bagian nomor 2B-nya. Nah, ini bagian A-nya. W1 sama dengan 2,05 ini per meter kubik. Terus gambar 1 sama dengan 2,5 kali 9,41. Itu hasilnya 20,1105 mg per meter kubik. P-satnya itu sama dengan 1,94 mg per meter kubik. Gamma sat Y-satnya itu sama dengan 1,94 kali 9,81, hasilnya 19,03 mg per meter kubik. P3-nya itu sama dengan 1,22 mg per meter kubik. Gamma 3-nya itu sama dengan 1,22 kali 9,81, yaitu 11,968 mg per meter kubik. Bagian A-nya, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible seal T-clay, yaitu penyelesaian tegangan total. Sigma itu sama dengan 10 kali XY, yaitu 10 kali 10 kali 19,03. Hasilnya 190,3 mg per meter kubik. Terus tegangan air pori yaitu 10 kali hasilnya 10 kali 9,8, hasilnya 98 mg per meter kubik. Tegangan efektifnya yaitu sigma dikurang U, hasilnya 190,3 dikurang 98. Tegangan total dikurang tegangan air pori 92,3 mg per meter kubik hasilnya. Bagian B-nya tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan sel T-clay. Penyelesaiannya, tegangan totalnya sigmanya itu 15 1 plus 15 ya hasil, yaitu 15 kali 20,1105 ditambah 15 kali 19,03, hasilnya 587,12 mg per meter kubik. Selanjutnya ada tegangan air pori yaitu 15 kali YW, hasilnya 15 kali 1,8 yaitu 147 mg per meter kubik. Lalu ada tegangan efektif yaitu tegangan total kurang tegangan air pori 587,12 kurang 147, hasilnya 40,12 mg per meter kubik. Berkomentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Berdasarkan jawaban A dan B, maka air tanah turun jadi 5 meter akan terjadi penambahan tegangan efektif. Hal ini disebabkan oleh tegangan efektif tanah yang awalnya terendam air sedikit menjadi terendam air dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Di sini akan menjawab soal nomor 3A. Ini bagian A-nya, gambarnya. Terus ini jawabannya. A sama dengan HP plus Z. A-nya itu diketahui A sama dengan tinggi energi total, HP-nya itu tinggi tekanan, Z-nya itu tinggi elevasi. Tinggi tekanan HP ya, A-nya itu 10 cm karena panjang pipa di kiri. Pipa panjang keseluruhan 10 cm ini tambah ini. Terus B-nya itu 10 cm. C-nya itu 10 plus 5 bagi 2, yaitu 15 per 2, itu 7,5 cm karena tekanan aliran berada pada tanah. D-nya itu 5 cm. E-nya itu 5 cm karena panjang pipa di kanan, pipa rendah. Ini setengahnya. Terus tinggi elevasi Z-nya itu yaitu tinggi datum ke titik sama dengan -5. Perhitungannya HA-nya itu 10 ditambah -5, jadi hasilnya 5. HB-nya itu 10 tambah -5 hasilnya 5, HC-nya itu 7,5 tambah -5 jadi 2,5. HD-nya itu 5 ditambah -5. Hasilnya itu 0, H-nya itu 5 ditambah -5 hasilnya itu 0. Ini di titik A, B, C, D, E. HP-nya itu titik A-nya itu 10, Z-nya itu 5, H-nya itu 5.
Terus B-nya itu HP-nya itu 10, Z-nya itu 5, H-nya itu 5. C-nya itu 7,5, Z-nya itu minus 5, H-nya itu 2,5. D-nya itu 5, minus 5, 0. E-nya itu 5, HP-nya, Z-nya 5, H-nya 0. Terus delta H total D itu 5 cm. Jawab soal bagian 3B. Ini untuk gambarnya. Diketahui K sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Hanya itu 3 meter, NFV 4, ND-nya 8. A besar rembasan atau debit. I-nya itu sama dengan K kali H kali N per ND. Yaitu 5 kali 10 minus 5 kali 3 kali 48. Hasilnya 7,5 kali 10 minus 5 meter per detik. Bagian B-nya besar gaya angkat atau U fit pada dasar struktur HA sama dengan HO sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HE sama dengan HY, yaitu 2,5. Delta H-nya itu HL per ND, yaitu 3/8, yaitu 0,375. Terus tegangan angkat, yaitu sama dengan OU sama dengan HL ditambah HA, yaitu jumlah jaringan air yang dilewati. Terus dikali Y. Y-nya sama dengan 1 ton per meter kubik. Terus tegangan angkat. Di sini dapat titik A, B, C, D, E, F, G. Dari titik A-nya dulu. Titik A-nya itu OVA, yaitu 3 ditambah 2,5 dikurang 1 kali 0,375 dikali 1 hasilnya 4,875 ton per meter. Titik B-nya itu 3 ditambah 2,5 dikurang 2 kali 0,375 dikali 1 hasilnya 4,5 ton per meter. Terus titik C-nya 3,25 kurang 3,0375 dikali 1 hasilnya 4,125 ton per meter. Titik D-nya itu hasilnya 3,75 ton per meter, titik E-nya 3,375 ton per meter, titik F-nya 3 ton per meter, titik G-nya 2,625 ton per meter. Terus gaya angkatnya itu PU sama dengan sigma OU. Yaitu PU sama dengan 26,25 ton per meter. Nah, ini gaya angkat tonnya itu berupa grafik. Dengan titik A, titik B, titik C, titik ini, titik E, titik F, titik G terakhir. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.